Penguasa Kuil Surgawi. Bab 143. Ketika Gao Weiwei kembali ke rumah pada malam hari, dia menemukan bahwa Xiao Tian sebelum memasak untuknya, dan dia memiliki wajah yang gelap dan suasana hati yang sangat buruk. Gao Weiwei menghampiri Xiao Tian dan bertanya dengan lembut, "Suamiku, ada apa denganmu?" "Huff." Xiao Tian mengertakkan gigi dan mendengus 2 kali, dan mengabaikan Gao Weiwei. Kemudian Xiao Tian pergi menemani Xiao Xiao mengerjakan pekerjaan rumahnya. Gao Weiwei bingung. Saat ini, Gao Xiaoying berjalan ke arah Gao Wei, dan Gao Wei dengan cepat bertanya pada Gao Xiaoying, "Xiaoying, ada apa dengan kakak iparmu?" Gao Xiaoying menatap Gao Weiwei dengan mata aneh dan berkata, "Kakak, jangan tanya aku tentang ini. Bukankah kakak iparku pergi menemuimu hari ini? Apakah kamu memprovokasi dia?" Gao Weiwei tertegun, dan setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak macam-macam dengannya." "Hei." Gao Xiaoying memperhatikan Gao Weiwei menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Nah, setelah Xiao Tian kembali pada sore hari, dia mengeluh kepada Gao Xiaoying tentang kejadian hari ini. Bagaimanapun, Gao Xiaoying sudah pernah ke grup Junlin. Jadi Xiao Tian tidak menyembunyikan apapun di depannya, jadi dia menceritakan semuanya padanya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua memiliki ekspresi seperti itu?" Gao Weiwei menjadi semakin bingung. Hingga saat ini, dia belum menghubungkan presiden grup Junlin yang menemuinya hari ini dengan Xiao Tian. Ketika dia pergi tidur di malam hari, Xiao Tian masih memasang wajah dingin dan tidak ingin berbicara dengan istri bodoh di sebelahnya. Gao Weiwei datang ke sisi Xiao Tian untuk menghibur dan membujuknya. "Suamiku, jangan marah ya. Suamiku, aku salah. Maafkan aku. Bisakah kamu tersenyum?" Gao Weiwei mulai bertingkah genit di pelukan Xiao Tian. Xiao Tian mendengus dingin dan berkata, "Masih ada pria sebaik suamimu di hatimu, kan?" Gao Weiwei tertegun, dia tiba-tiba teringat akan apa yang dia katakan ketika Presiden Junlin Group bertanya padanya di siang hari. Tapi dia tidak tahu bagaimana Xiao Tian mengetahuinya, dan bagaimana dia mengetahuinya begitu cepat. "Suamiku, kamu tahu segalanya." Gao Weiwei memandang Xiao Tian dengan sangat terkejut. Sudut mulut Xiao Tian bergerak-gerak beberapa kali, dan dia berbalik dan tidak ingin berbicara dengan wanita ini lagi. Yah, dia akan menggunakan kekerasan dingin untuk menghadapinya. Gao Weiwei memandangi amarah Xiao Tian dan tiba-tiba merasa tidak enak. Mengapa suaminya begitu picik? Bukankah ini terlalu berlebihan? Jadi Gao Weiwei kemudian membujuk Xiao Tian dengan berbagai cara. Setelah lama membujuknya, dan berinisiatif memberinya siksaan yang melelahkan, dia akhirnya membujuk Xiao Tian. Di tengah malam, Gao Weiwei memandang pria yang sedang tidur di sebelahnya dengan tubuh gemetar, dengan raut wajahnya ingin menangis tanpa air mata. "Suamiku sungguh terlalu picik, bukan? Aku tidak bilang kamu jahat, aku tidak bilang kamu tidak cukup baik, aku hanya bilang kamu sama baiknya. Apakah kamu begitu peduli dengan apa yang aku katakan?" Sebenarnya yang tidak diketahui Gao Weiwei adalah bahwa Xiao Tian benar-benar seperti ini, begitu picik terhadap Gao Weiwei. Faktanya, Xiao Tian sendiri mungkin tidak menyadarinya. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat picik terhadap Gao Weiwei. Bahkan jika Gao Weiwei biasanya bercanda dengan pria di luar, dia merasa tidak nyaman, dan dia tidak tahu kenapa. Waktu berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, Sabtu, Xiao Tian dengan sengaja pergi ke grup Junlin dengan masker kulit manusia dan terus tampil di depan Gao Weiwei. Di hari ketiga, Minggu, sehari sebelum konferensi pers, Xiao Tian kembali memoles kehadirannya. Namun, Xiao Tian kemudian duduk di sebelah Gao Weiwei, menemaninya sebagai presiden grup Junlin, dan tidak berbicara dengannya. Namun meski begitu, seluruh karyawan Junlin Group masih shock. Rumor tersebar di mana-mana bahwa presiden Junlin Group jatuh cinta pada Gao Weiwei, seorang wanita yang sudah menikah. Mereka semua secara pribadi mulai membujuk Gao Weiwei untuk segera bercerai dan menerima CEO. Rupanya di kalangan karyawan perusahaan, rumor tentang hubungan Gao Weiwei dengan presiden grup Junlin menjadi semakin kuat dan keterlaluan. Orang-orang juga terbagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok iri pada Gao Wei, dan kelompok lainnya hanya iri. Beberapa orang mulai bersikap baik kepada Gao Wei, dan beberapa orang mulai pamer kepada Gao Wei dengan berbagai cara. Ya, bagaimanapun juga, Xiao Tian, sebagai presiden grup Junlin, muncul di depan Gao Weiwei selama 3 hari berturut-turut, yang membuat seluruh karyawan grup Junlin mengetahui bahwa Gao Weiwei ada di dalam perusahaan.
Kemudian, seseorang mengungkapkan bahwa suami Gao Weiwei adalah dewa perang. Jadi untuk sementara, grup Junlin yang sudah meledak menjadi semakin eksplosif. Presiden grup Junlin adalah sosok legendaris, dan suami Gao Weiwei juga bergelar dewa perang dari luar wilayah. Untuk sesaat, semua orang merasa bahwa Gao Weiwei seperti pahlawan wanita dalam novel roman di saluran wanita. Dua pria terbaik di kota Tianhai hari ini sebenarnya sedang berada di dekatnya. Nah, reputasi Gao Weiwei di grup Junlin menjadi lebih tinggi, dan segera menyebar ke seluruh kota Tianhai. Karena pada hari Minggu siang, Presiden Junlin Group mengundang Gao Weiwei untuk duduk di sebelahnya di barisan depan pada konferensi pers besok. Ratusan media yang selama ini memblokir pintu masuk grup Junlin segera bergegas memberitakannya, dan wajah Gao Weiwei langsung muncul di berita utama berbagai halaman berita di kota Tianhai. Pada pukul 3 pada hari Minggu sore, di kantor Presiden grup Junlin, Xiao Tians berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, memandangi pemandangan kota Tianhai di kejauhan, dengan senyuman di wajahnya. Pengaturannya hampir selesai, dan konferensi pers akan diadakan besok. Dia sekarang menantikan ekspresi Gao Weiwei besok ketika dia melihat bahwa dia adalah presiden grup Junlin. Ren Pingsheng berdiri dengan hormat di belakang Xiao Tians. Tidak mudah bagi Ren tua. Dia telah bersama Xiao Tians mengenakan topeng setiap hari, dan dia menderita segala macam siksaan di dalam hatinya. Dan Ren tua tiba-tiba merasa bahwa dia akhirnya bisa mengatasinya. Jadi ada cukup banyak senyuman di wajahku. Saat berikutnya, Ren Pingsheng tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, "Haha, Tuan Xiao, jika istri saya melihat bahwa Anda adalah presiden grup Junlin besok, dia mungkin akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tapi Tuan Xiao, seluruh grup sekarang ada rumor tentang Nyonya dan presiden grup Junlin. Apakah Anda ingin saya menyembunyikannya?" Xiao Tians tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Tekan. Mengapa menekannya? Saya melakukan ini dengan sengaja. Sebelum konferensi pers, bukankah lebih baik membiarkan nama Weiwei diingat oleh seluruh grup Junlin? Dengan begitu tidak akan terjadi terlihat canggung besok, kan?" Ren Pingsheng tertegun. Dia langsung bereaksi. "Ya, jika semua ini memungkinkan Gao Weiwei memasuki visi seluruh grup Junlin lebih awal, lalu apa?" Ren Pingsheng langsung memahami pikiran Xiao Tians. "Saya hanya bisa menghela nafas, Tuan Xiao, Anda luar biasa." Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Yah, tidak ada hal buruk tentang itu. Aku hanya tidak ingin dia menderita. Ingat, apapun yang terjadi antara konferensi pers sekarang dan besok, konferensi pers akan diadakan seperti biasa. Oke, aku akan pergi. Oke, silakan buat pengaturannya." Ren Pingsheng juga berkata dengan serius, "Ya." Xiao Tians pergi. Ketika dia sampai di bawah, dia melihat lebih dalam ke lantai Gao Weiwei lagi dan pergi. 10 menit kemudian, Xiao Tians melaju ke pintu rumahnya. Setelah keluar dari mobil, dia memikirkan tentang ekspresi Gao Weiwei ketika dia bertemu Gao Weiwei di siang hari, dan dia tidak bisa menahan senyum. "Gadis bodoh, itu suamimu. Kami tidur bersama setiap malam dan kamu bahkan tidak mengenalinya. Hei, tunggu sampai besok. Aku akan memberimu kejutan besok." Xiao Tians tersenyum dan menarik napas dalam-dalam, merasakan gelombang emosi kenyamanan. Tapi saat berikutnya, saat Xiao Tians hendak berjalan pulang, dia merasakan nafas seseorang mengalir ke arahnya dari belakang. Xiao Tians mengerutkan kening. "Saudaraku," tiba-tiba tangisan gadis yang melengking dan sangat sedih terdengar di telinganya. "Apa?" Xiao Tians mendengar suara ini dan sangat familiar dengannya. Saat berikutnya dia tiba-tiba berbalik, dan kemudian dia terkejut melihat seorang gadis mengenakan rok putih compang camping yang ternoda oleh segala macam kotoran. Dia sangat pucat, dengan darah keluar dari sudut mulutnya. Ada juga luka di lengan dan kakinya yang tergores benda tak dikenal. Ada yang sudah sembuh, ada yang masih baru dan masih mengeluarkan darah-darah. "Xiao Mei," nama seseorang tiba-tiba muncul di benak Xiao Tians. Pada saat ini, gadis yang berdiri lebih dari 10 meter dari Xiao Tians, seorang gadis kotor, setelah dia melihat wajah Xiao Tians dengan jelas, air mata langsung keluar dari matanya. "Saudaraku, itu benar-benar kamu. Itu benar-benar kamu." Tangisan gadis itu sangat melengking dan menyedihkan. Dia melakukan perjalanan 3.000 mil dari Yanjing selama 2 hari 1 malam untuk sampai ke sini karena dia mendengar seseorang berkata bahwa Xiao Tians telah kembali ke Tianhai. Awalnya, dia tidak tahu di mana Xiao Tians tinggal setelah dia tiba di Tianhai, tetapi beberapa menit yang lalu,
Ketika dia sedang berjalan dalam kebingungan, dia tiba-tiba melihat seseorang melewatinya dengan mobil itu terlihat sangat mirip dengan Xiao Tians, jadi dia menyeret tubuhnya yang sangat lelah dan mengejarnya sepanjang jalan. Mungkin sudah kehendak Tuhan agar Xiao Tians, yang suasana hatinya sedang baik sore ini, tidak mengemudi terlalu cepat. Saudaraku, akhirnya aku menemukanmu, gumam gadis itu. Xiao Tians juga terkejut, tetapi ketika Xiao Tians hendak berbicara pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat seorang pria berjas memegang pisau muncul di belakang gadis itu. Setelah pria itu muncul, dia langsung muncul di belakang gadis itu, dengan pisau di dalamnya tangannya menunjuk ke leher gadis itu mengusap. Dan lebih jauh lagi, ada seorang pria yang memegang senapan sniper, moncong pistolnya mengarah ke jantung gadis itu. Bab 144. Saudaraku. Gadis itu memandang Xiao Tians dengan sedih. Dia juga merasakan si pembunuh mengejarnya, dia ingin melarikan diri, tetapi dia melarikan diri dari Yanjing ke Tianhai berharap dia harus menunggu sampai dia membuang-buang waktunya. Setelah semua kerja keras, dia bergegas ke Tianhai, dan Tuhan membuka matanya, mengizinkannya untuk benar-benar menemukan Xiao Tians, tetapi dia akan mati sebelum dia dapat berbicara. Tidak peduli berapa banyak kata yang ada di hatinya saat itu, kata-kata itu hanya bisa berubah menjadi suara yang rumit ini. Kakak terhebat. Hati Xiao Tians bergetar, dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami Xiao Mei hingga membuatnya begitu putus asa. Dan sekarang aku sangat putus asa. Namun kini, melihat pisau pembunuh di belakang Xiao Mei hendak memotong leher Xiao Mei, Xiao Tians menjadi marah. Niat membunuh di tubuhnya langsung melonjak ke langit. Boom! Saat berikutnya terjadi ledakan, sosok Xiao Tians langsung melintasi jarak lebih dari 10 meter, tepat di depan Xiao Mei, dan menghancurkan kepala pembunuh di belakang Xiao Mei hingga berkeping-keping. Saat ini, Xiao Tians sangat marah. Saat berikutnya, terdengar letupan lembut, dan pembunuh dengan senapan sniper yang disembunyikan lebih jauh juga menembak, dengan moncong pistol mengarah ke kepala Xiao Mei. Faktanya, pembunuh dengan pistol itu, dia menembak. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk menghindar, lagi pula kecepatan pelurunya lebih cepat. Xiao Tians menggendong Xiao Mei dan menatap ke arah peluru. Keluar, bang! Tapi saat berikutnya terdengar suara lembut. Tianyi mengambil pisau panjang dan langsung memotong peluru yang ditembakkan ke arah Xiao Tians dan Xiao Mei. Kemudian Tianyi tidak lagi berhenti sama sekali, dan sosoknya meledak seketika. Memegang pisau panjang dan bergegas menuju ke arah pria bersenjata itu. Tetap hidup. Xiao Tians menatap ke arah si pembunuh dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Kemarahan di hatinya kini meluap-luap. Xiao Mei dalam pelukannya pingsan. Dia memeluk gadis itu erat-erat, matanya dipenuhi es. Namun saat Tianyi mengambil tindakan, seorang pembunuh muncul lagi di kejauhan. Hanya saja si pembunuh tidak berani mengambil tindakan lagi setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi saat berikutnya ada 7 prajurit tingkat dewa perang di sampingnya. Pada saat ini, kecuali Tianer dan Tianqi yang keluar untuk melindungi Gao Weiwei, 8 penjaga tingkat dewa yang tinggal di belakang untuk melindungi si kecil semuanya muncul. 8 dewa perang. Bagaimana mungkin? Pembunuh yang masih mencoba melarikan diri langsung ketakutan sepenuhnya. Tujuan datang ke Tianhai adalah untuk membunuh Xiao Mei di depan Xiao Tians dan memberi peringatan pada Xiao Tians setelah Xiao Mei bertemu Xiao Tians. Tetapi bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan membayangkan bahwa ada 8 penjaga tingkat dewa perang selain Xiao Tians. Pembunuh yang melarikan diri itu ketakutan. Namun, pembunuh ini juga merupakan karakter yang kejam. Saat berikutnya dia ingin menggigit pil racun di mulutnya dan bunuh diri. Tapi dia tidak punya kesempatan. Tianshan meninju wajahnya, merontokkan semua gigi di mulutnya, dan kemudian kaki dan tangannya patah dalam sekejap. Di sana, Tianyi juga menangkap pembunuh bersenjatakan senjata di depan beberapa orang kuat yang berada di puncak dewa perang. Sulit bagi para pembunuh ini untuk bunuh diri bahkan jika mereka menginginkannya. 2 jam kemudian, di sebuah gedung di belakang kamar Xiao Tians, Xiao Mei dalam keadaan koma. Luka di tubuhnya telah dibersihkan dan obat penyembuhan terbaik telah digunakan. Saat ini dia sedang berbaring di tempat tidur tertidur lelap. Saudaraku, aku sudah bertanya. Saat berikutnya Tianyi menghampiri Xiao Tians dan berbisik. Xiao Tians mengangguk dan memandang gadis yang terbaring di tempat tidur dengan mata yang sangat rumit. Tingginya hanya 160 cm tetapi beratnya kurang dari 50 kg. Dia baru berusia 23-4 tahun dan berkata dengan lembut, namanya Xiao Mei. Dia lahir lebih dari 20 tahun yang lalu.
Ibu saya mengambilnya dari luar. Dia sangat bijaksana dan merawat saya sebagai tuan muda sejak saya masih kecil. Saya jelas lebih tua darinya. Pada tahun ibu saya meninggal, saya ditendang keluar dari keluarga Xiao dan diburu. Dia melupakannya. Saya hanya ingat bahwa dia sepertinya pergi ke keluarga ibu saya dan membersihkan kamar tempat ibu saya dulu tinggal setiap hari. Nama belakang ibuku. Kamu baru saja menanyakannya. Apakah terjadi sesuatu pada keluarga ibuku? Tianyi mengangguk dengan mata yang rumit dan berkata, ya, saudaraku, sesuatu terjadi pada keluarga ibumu, keluarga Tang Dianjing. Dan masalah ini juga sangat rumit. Jika kita terus menyelidikinya, sepertinya ada hubungannya dengan ayahmu. Bas. Setelah mendengar kata-kata Tianyi, Xiao Tians menyipitkan matanya, dengan niat membunuh yang dingin melonjak di matanya. Dia mengangguk dan berkata, keluar dan bicara. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Tianyi mengikutinya keluar. Berdiri di luar, Tianyi menceritakan semuanya kepada Xiao Tians. Urusan keluarga Tang juga dimulai dari 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, ibu Xiao Tians, Tang Yun, meninggal dan Xiao Tians diusir dari keluarganya. Setelah kematian Tang Yun, keluarga Tang Dianjing, yang menikah dengan keluarga Xiao dan mengandalkan silsilah keluarga Xiao, juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Apalagi ayah Xiao Tians, Xiao Su, menikah dengan wanita lain saat tubuh Tang Yun masih dingin. Dan diumumkan kepada dunia luar bahwa keluarga Xiao dan keluarga Tang tidak lagi berhubungan satu sama lain dalam kehidupan ini, sehingga keluarga Tang Dianjing segera kehilangan pendukung terbesarnya, dan bisnis keluarga mulai menjadi lebih besar. Dan lebih sulit. Dan ini adalah awal dari kesengsaraan keluarga Tang. Meskipun keluarga Tang bukanlah keluarga terkenal di Yanjing, keluarga tersebut memiliki dewa perang pendiri sebelumnya. Namun meski begitu, keluarga Tang masih ada. Ketika kerajaan naga didirikan, mereka juga meletakkan fondasi yang besar di Yanjing. Jadi di generasi Tang Yun, keluarga Tang menerima pernikahan keluarga Xiao. Saat itu, keluarga Tang kaya dan keluarga Xiao berkuasa, jadi pernikahan itu sangat cocok. Kedua belah pihak saling melengkapi. Faktanya, setelah pernikahan antara keluarga Yanjing, Xiao dan Tang, kedua keluarga memang mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pernikahan tersebut. Dengan cara ini, lebih dari 20 tahun berlalu dengan damai. Namun situasi ini akhirnya berubah 5 tahun lalu. Ketika ibu Xiao Tians meninggal 5 tahun lalu, ayahnya Xiao Su segera memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Tang dan mengambil kesempatan untuk menggelapkan sebagian besar yayasan keluarga Tang. Dalam 5 tahun berikutnya, keluarga Tang menjadi semakin kesepian, dan setiap tahun menjadi lebih buruk dari tahun sebelumnya. Akhirnya, beberapa bulan yang lalu, keluarga teratas lainnya di Yanjing, keluarga Huang, dengan dewa perang sebagai pemimpinnya, mengambil tindakan terhadap keluarga Tang, ingin menelan mereka. Kehilangan semua fondasi keluarga Tang. Dan segera melancarkan pengepungan terhadap keluarga Tang, dan kini keluarga Tang hampir tidak mampu bertahan. Tianyi berhenti sejenak dan melanjutkan, baru 3 hari yang lalu, keluarga Huang mengeluarkan ultimatum kepada keluarga Tang, mengharuskan mereka untuk mentransfer semua aset keluarga Tang di Yanjing seminggu kemudian, yaitu Rabu depan. Serahkan semuanya kepada mereka, jika tidak, keluarga Tang akan dimusnahkan. Mata Xiao Tians berkilat dingin, dan dia mencibir, nadanya keras sekali. Apakah itu melanggar hukum? Apa yang dilakukan Long Zhanguo di Yanjing untuk makanan? Ya. Tianyi mengerutkan kening, berpikir sejenak dan kemudian berbisik, saudaraku, ketika saya menanyai kedua pembunuh tadi, saya mengetahui dari mereka bahwa dalam setahun terakhir, ada tuan misterius yang masuk dan keluar dari keluarga Huang. Samar-samar ada dewa perang puncak dalam keluarga Huang, dan kepala keluarga Huang juga berada di level dewa perang puncak. Jadi, saudara, saya merasa di belakang keluarga Huang, harus ada dukungan dari masa lalu. Keluarga yang berdiri, setidaknya satu. Xiao Tians menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, anggota keluarga. Apa itu anggota keluarga? Sebuah keluarga harus memiliki orang kuat setingkat raja yang bertanggung jawab untuk disebut anggota keluarga. Tidak mungkin mencapai tingkat raksasa, karena jika mencapai level raksasa, apalagi itu adalah eksistensi tingkat kekaisaran di medan perang di luar wilayah. Jika ditempatkan di wilayah manapun, itu juga bisa menjadi eksistensi yang bisa duduk di departemen perang, seperti negara-negara berperang naga dan 2 raksasa departemen perang Amerika. Tianyi mengangguk dan berkata, ya, lawan hanya memiliki satu atau beberapa raja surgawi puncak dan raksasa setengah langkah, yang dapat menahan mereka sampai mati. Dengan kekuatan ini, tanpa Anda mengambil tindakan,
Kakak, kita dapat mengingat 4 surgawi raja, yang cukup untuk mengalahkan mereka. Tidak peduli apa pihak lain adalah sekte tersembunyi atau beberapa. Kuil surgawi kita dapat mengalahkan mereka. Cahaya dingin muncul di mata Xiao Tians, dan dia menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia tidak berencana pergi ke Yanjing secepat ini. Tapi sepertinya kita harus pergi cepat, kalau tidak keluarga Tang tidak akan bisa bertahan. Untungnya, besok adalah konferensi pers grup Junlin. Setelah konferensi pers, dia punya waktu 1 hari lagi untuk diserahkan kepada Gao Weiwei, dan dia akan bisa tiba di Yanjing pada hari Rabu. Xiao Tians berpikir sejenak dan langsung membuat keputusan di dalam hatinya, dan berkata kepada Tianyi, "Tianyi, kamu segera menghubungi Qianmian dan meminta Tianer ke Tianwenti, 10 Dewa Perang Puncak, untuk segera meninggalkan medan perang di luar wilayah. Pergi ke Yanjing. Pertahankan keluarga Tang." "Ya." Tianyi mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berjalan ke samping dan mulai menghubungi Qianmian. Dan setengah jam kemudian, di medan perang luar puluhan ribu mil jauhnya dari Tianhai, di benteng kuil Tianshan, 10 Dewa Perang Puncak dengan cepat meninggalkan medan perang dan menuju kerajaan naga Yanjing dari berbagai arah. Bersambung.